Dalam software engineering atau rekayasa perangkat lunak, hal yang paling utama adalah bagaimana prosesnya, proses dalam membuat perangkat lunak. Pertama-tama kita harus pahami dulu apa definisi dari proses software, yaitu sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi sebuah software. Di mana kumpulan aktivitas itu sebenarnya saling berketerkaitan satu sama lain. Yaitu dari yang pertama, software specification, software development, software validation, dan software evolution. Apa sih software specification? Jadi ini adalah proses untuk mencari tahu yang namanya kebutuhan atau requirement dari apa yang diinginkan atau dibutuhkan, serta batasan atau ruang lingkup sistem dan pengembangannya. Kita ketahui bersama bahwasanya namanya kebutuhan itu kan tidak ada batasnya. Kenapa harus ada batasan? Mungkin ini adalah pertanyaan yang menarik. Jawabannya sederhana. Yang namanya manusia dalam mengerjakan segala sesuatunya pasti ada kekurangan. Oleh karenanya, dia harus membuat ruang lingkup, batasan, sehingga dia nggak lari dari jalur. Atau contoh nyata di lapangan adalah dalam penyelesaian penulisan ilmiah, skripsi atau tesis. Di bab 1 jelas tertulis ada batasan, masalah. Itu tujuannya adalah karena waktu itu kan terbatas, ada due date atau deadline. Jadi diupayakan apa yang kita kerjakan itu nggak terlalu menjauh. Jadi jelas goalnya. Dalam proses requirement sendiri itu mencakup ada disebut studi kelayakan atau feasibility study, menilai layak atau tidaknya sesuatu hal tersebut. Software dalam hal ini adalah software. Kemudian yang kedua, pengumpulan dan analisa informasi kebutuhan, requirement elicitation analysis. Yang ketiga, specification-nya atau perincian. Dan yang terakhir, validation atau pengesahan. Kita lihat dari gambar ini, berarti feasibility study dia akan lanjut kepada elicitation dan analisis, lanjut kepada requirement specification, dan dia akan balik lagi ke tahapan kedua. Tahapan kedua ke tahapan ketiga, dari tahapan ketiga ke tahapan keempat, dia akan balik lagi ke tahapan ketiga. Oke, dari saya balik lagi yang proses pertama, feasibility study, ada feasibility report, laporannya. Kalau elicitation dan analisis, dia ada sistem model, memodelkan secara visual sehingga kita lebih mudah melakukan analisa. Tentunya sebagai manusia, kita lebih suka melihat visual daripada tulisan semuanya. Lalu di bagian specification ada user dan system requirement. Dan yang terakhir validation, jadi dokumen akhir. Jadi lebih jelas ada istilahnya hitam di atas putih yang disepakati antara si developer dengan pengguna atau customer. Dalam feasibility study berarti merupakan pembelajaran, perkiraan untuk mencari tahu sebenarnya apakah software itu dikembangkan layak dikerjakankah atau tidak. Apakah berguna nantinya untuk customer. Kelayakan ini dapat ditentukan dari beberapa faktor. Bisa faktor teknis, finansial, operasional, geografis, waktu, sumber daya manusia, legal, dan sosial politik. Tentunya diharapkan hasil dari software yang kita kembangkan itu berguna nantinya. Kan nggak agak lucu kalau misalnya kita udah susah payah mengembangkan sebuah software tetapi ujung-ujungnya dibiarkan begitu saja. Hasil dari feasibility study ini adalah kita bisa menjawab pengembangan software ini layak dilanjutkankah atau butuh dilanjutkan tetapi harus ada analisis yang lebih detail. Berikutnya adalah requirement elicitation dan analysis. Jadi mendapatkan kebutuhan seperti observasi atau pengamatan, interview, kuesioner, diskusi bersama, sampai kepada pengumpulan dokumen. Terkadang dalam interview, kita nggak bisa menangkap 100% apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Jadi, butuh lakukan konfirmasi oleh dokumen. Ini kalau ada, karena tidak semua customer itu punya dokumennya. Dalam elicitation dan analisis ini, itu bisa meliputi pembentukan satu atau lebih model, sistem, dan prototipe yang berbeda. Di mana
Tujuannya tetap sama, yaitu membantu analisis untuk mengerti sistem yang akan dispesifikasikan. Kita balik lagi ke gambar ini, berarti kan elicitation menghasilkan sistem model. Nah, ini outputnya ya. Kemudian kita akan masuk yang ketiga, yaitu specification, yaitu aktivitas menerjemahkan informasi yang didapat selama aktivitas analisis ke dalam dokumen yang mendefinisikan kumpulan kebutuhan. Adapun kebutuhannya itu apa saja, yaitu kebutuhan pengguna, yaitu pernyataan abstrak dari kebutuhan sistem untuk customer dan end user. Dan yang kedua adalah kebutuhan sistem, yaitu deskripsi yang lebih detail dari fungsi-fungsi yang harus disediakan. Sederhananya begini, kebutuhan pengguna ya, pengguna dia butuhnya apa? Kalau kebutuhan sistem, berangkat dari apa yang dibutuhkan pengguna, kan akan kita terjemahkan ke dalam software. Kita butuh informasi-informasi apa, atau field apa, atau data. Nah, itu. Jadi di sini yang disebut kebutuhan sistem. Lalu yang terakhir yaitu validation, yaitu memeriksa kebutuhan apakah sudah sesuai atau belum. Selama proses ini, kesalahan dalam dokumen kebutuhan itu bisa terjadi. Yang penting adalah kita sadari ada kesalahan, kita lakukan perubahan. Jadi targetnya itu adalah feedback loop. Jadi ada proses yang berulang-ulang untuk memastikan kebutuhan customer itu sudah terrealisasi dalam bentuk software. Jadi pengembangan software ini adalah proses mengkonversi rincian atau spesifikasi tadi ke executable system atau sistem yang sudah bisa dipakai. Dalam development ini ada software design, yaitu aktivitasnya apa saja, yaitu merancang struktur software. Hasil desain ini harus didokumentasikan dalam bentuk model grafika. Ya, di antaranya ada bisa data flow model, entity relation attribute model, structural model, UML. Jadi sebenarnya banyak. Bahkan kita mau menggambarkan kotak-kotak saja itu pun diperbolehkan sebenarnya kalau dalam praktek lapangan. Tetapi kalau kita bisa merujuk kepada teori itu lebih bagus. Setelah software design berarti implementasinya ya menerjemahkan strukturnya ya ke dalam software ke dalam executable program, yaitu ada decoding dan debugging. Design dan implementation ini kegiatan yang sangat berdekatan, beda tipis. Tetapi sering tumpang tindih di antara kedua kegiatan tersebut. Aktivitas yang sering tumpang tindih, atau bahkan ada orang yang kebingungan, kayaknya desain dan implementation sama aja. Sebenarnya tidak. Desain ada kata lain, yaitu perancangan. Dia lancang dulu. Oleh karenanya tadi di sini ada contoh, dia ada sistem pemodelan, menggambarkan model secara grafikal. Lalu dari base dari visual tersebut kita implementasikan supaya lebih mudah dan tidak terjadi kesalahan. Bayangkan kalau requirement yang didapatkan semuanya kita tulis dalam bentuk tulisan, ada dua kekurangan. Yang pertama bisa miss, yang kedua bosan. Jadi kalau pakai visual kan lebih menyenangkan tentunya. Istilahnya ya bekerja ala gamification. Jadi dalam software design ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui, yaitu architectural design, abstract specification, interface design, component design, data structure design, dan algorithm design. Kita lihat gambar ini. Step awal, architectural design. Arsitekturnya. Arsitektur sederhananya ada 3 elemen kecil, yaitu kita buat bentuknya, kemudian fungsinya yang jelas, dan experience, yang pengalaman yang tepat. Dari arsitektur ini barulah dibuat abstract specification. Jadi kita lihat dulu yang bagian tengah ini adalah prosesnya. Abstract specification, kemudian kita buat interface-nya, desain interface. Interface-nya ada, kita mulai desain komponen kecil. Contohnya, dalam software itu pasti ada kolom teks. Ada kolom, misalnya bukan kolom ya, drop down atau pemilihan tanggal. Nah, itu bagian-bagian kecil yang disebut sebagai komponen. Ada komponen, lalu kita buat data structure. Data structure di sini dalam artian data tersebut harus disimpan ke satu storage. Dalam hal ini adalah database. Jadi desain database. Lalu yang terakhir algorithm design. Kita tentunya butuh algoritma. Misalnya
dalam keseharian, mulai dari bangun tidur, sarapan, kemudian berangkat kerja, pulang kerja, istilah, makan malam, istirahat, dan lain sebagainya, itu tahapan-tahapan yang disebut sebagai algoritma. Jadi dalam pengembangan sebuah software, step-stepnya disebut sebagai algoritma desain. Ini di tengah adalah prosesnya. Kita lihat kembali yang proses 1 dan 2 itu disebut sebagai requirement specification. Terus setelah dokumentasinya itu gimana nih? Berarti arsitektur desain ada sistem arsitektur. Abstract specification ada software spesifikasi, ada interface spesifikasi, komponen spesifikasi, data structure, dan algoritma spesifikasi. Jadi proses-proses itu butuh kita tulis dokumentasinya. Jadi lebih mudah ya. Tentunya kembali lagi apakah format freestyle atau mau mengikuti template-template tertentu. Itu nggak masalah sebenarnya. Lebih detail kita bahas di sini yaitu architectural design suatu sistem bisa besar atau tidak dibangun dari sub-subsistem yang lebih kecil. Setiap subsistem dia ada fungsinya sendiri-sendiri dan dalam perancangannya untuk mengendalikan komunikasi antar subsistem yang disebut sebagai architectural design. Ya hasil akhirnya ya software atau sistem. Ini mirip dengan mindset dalam keseharian. Kalau suatu masalah yang besar, kita kan tentunya jadi panik nih. Tetapi kalau masalah itu bisa kita pecah menjadi masalah-masalah kecil, lalu kita pelan-pelan selesaikan, itu beban itu serasa nggak ada. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau abstract specification seperti gimana? Ya, ini data dan dokumen flow, entity relationship diagram, kemudian aktivitas-aktivitasnya. Jadi bisa digambarkan dalam bentuk pemodelan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa. Jadi merupakan gambaran fungsi sistem secara keseluruhan. Kalau interface gimana? Bisa berupa menu, form, report, dan sebagainya. Jadi what you see is what you get. Apa yang kita lihat, nah itulah yang saya dapatkan. Lebih sederhana lagi, ini adalah tampilan depan. Contohnya ketika kita pergi ke belanja ya, belanja ke retail atau kemana gitu, yang mereka telah menggunakan sistem, ya mereka pada saat memasukkan nominal harga pakai scan atau barcode ya atau input, itulah yang disebut sebagai interface. Lalu komponen dan data structure design. Di dalam komponen ini ada function, class, object, collection, dan sebagainya. Dalam pemrograman object oriented programming tentunya ini nggak asing. Tapi penjelasan sederhana di sini adalah kita akan membuat komponen, contohnya tombol itu fungsinya apa, kemudian pada saat saya cetak laporan, dia panggil fungsi yang mana secara logika. Nah, seperti itu. Dalam data structure, struktur datanya ini bisa menggunakan linked list, array, stack, dan lain sebagainya. Ini kembali lagi kepada jenis bahasa pemrograman yang kita pakai. Tetapi linked list, array, stack ini harus kita baca ya referensinya supaya kita nggak asing. Kita nggak boleh terlalu terpaku kepada satu bahasa pemrograman saja. Yang penting adalah secara logik berpikir ya. Sehingga dalam pembuatan software apapun bisa dilakukan. Algoritma berarti untuk memperlancar dan minimalisasi kesalahan pada coding seperti yang tadi dijelaskan step-stepnya. Coding dan debugging. Coding berarti merubah desain, sulap ya, menyulap desain menjadi barisan program atau aktivitas personal dan tidak ada generic programming. Dan setelahnya debugging, ini tentunya sebagai manusia kan tidak luput dari yang namanya kesalahan. Dalam coding juga demikian, sehingga pada saat pengecekan ada tahapan debugging, yaitu menghilangkan error yang timbul. Seorang programmer hanya dapat melakukan beberapa uji coba program untuk mencari kesalahan. Dan caranya ya hanya satu, debugging ini. Yang terakhir, software validation. Ada verification, ada validation. Di mana aktivitasnya adalah checking, review, dan testing. Verifikasi atau verification dan validation juga sama, ada perbedaan yang tipis. Verifikasi lebih ke arah prosesnya, kalau validasi ke arah outputnya. Tapi keduanya tetap merupakan
bagian dari testing, pengujian. Yaitu dengan cara mengeksekusi software dengan menggunakan beberapa contoh kasus dengan memasukkan data yang sebenarnya. Jadi dalam testing sendiri ada komponen atau unit testing, system testing, acceptance testing. Komponen atau unit testing tadi kan dibilang ada tombol dan lain sebagainya, itu satu-satu diuji. Apakah benar sudah berfungsi dengan baik? Jadi komponen itu ada function, objek yang berhubungan dengan entitas yang diuji. Kalau sistem testing berarti dia udah mulai uji secara keseluruhan. Setelah saya tombol save, apa yang terjadi? Pada saat saya tekan print, apa yang terjadi? Jadi udah totally. Lalu yang terakhir, acceptance testing. Kita minta kepada customer untuk mengujinya secara langsung. Apakah sudah bisa diterima? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan customer? Jadi dari sudut pandang customer. Banyak kesalahan yang sering terjadi antara orang IT dengan customer, yaitu orang IT itu terlalu berorientasi kepada hal-hal teknis. Padahal kita nggak boleh berpikir demikian. Justru harus memikirkan kenyamanan dari si customer-nya atau customer oriented. Lalu evolution. Software yang kita buat sekarang ini begitu canggih. Kecanggihan itu sifatnya hanya sementara. 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun lagi itu udah tidak masuk dalam kategori canggih. Sehingga ada tahapan evolution. Namanya manusia saja kan terus belajar. Ya, begitu juga dalam software. Dia butuh upgrade. Yang pertama, define dulu system requirement. Dia akan access existing system. Dia akan lakukan propose, kemudian modify system. Sederhananya adalah dari existing system menjadi new system. Tetapi bergantung juga kepada kebutuhan. Upgrade system dari teknologi A menjadi teknologi B bukan semata-mata, oke, saya mau buat teknologi B, maka A itu saya buang semuanya. Itu adalah paradigma yang salah. Balik lagi kepada kebutuhan customer. Kalau memang ada kondisi bisa kita pasang middleware tanpa butuh membuang teknologi sebelumnya, why not? Yang penting prinsipnya adalah cepat, tepat. Baik, demikian proses perangkat lunak dalam konteks software engineering. Saya Darwin, terima kasih.